Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Cornelius Farel Mardika. Saya mahasiswa aktif Sistem Informasi Angkatan 2003. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan penelitian saya yang berjudul analisis pola kualitas udara di Tangerang Selatan menggunakan klasifikasi dan visualisasi dashboard monitoring lingkungan. Oke, langsung masuk kita ke bab satu pendahuluan latar belakang. Oke, kualitas udara pada saat ini merupakan salah satu indikator penting yang memengaruhi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Lalu, menurut sebuah artikel dari World Health Organization pada tahun 2021, paparan polutan udara yang melebihi ambang batas dapat meningkatkan risiko kesehatan secara signifikan. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara menjadi kebutuhan penting untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan pelindungan kesehatan masyarakat. Lalu data kualitas udara sebenarnya pada saat ini tuh telah tersedia melalui berbagai sistem pemantauan lingkungan. Namun umumnya masih disajikan dalam bentuk angka, parameter teknis, atau indeks yang sulit dipahami oleh masyarakat. Selain itu, belum tersedia media visualisasi yang mampu menyajikan informasi kualitas udara secara lebih informatif, mudah dipahami, dan mendukung proses monitoring secara berkelanjutan. Lalu untuk metode klasifikasi dapat digunakan untuk mengelompokkan kualitas udara ke dalam kategori tertentu sehingga lebih mudah diinterpretasikan, sedangkan dashboard monitoring dapat membantu menampilkan pola dan tren kualitas udara secara visualisasi dan interaktif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola kualitas udara di Tangerang Selatan menggunakan metode klasifikasi serta menyajikan hasilnya melalui dashboard monitoring lingkungan guna mendukung pemahaman masyarakat dan pengambilan keputusan berbasis data. Oke, untuk identifikasi masalah sendiri di sini data kualitas udara di Tangerang Selatan masih sulit dipahami karena disediakan dalam bentuk parameter teknis dan indeks numerik. Lalu yang kedua itu belum terdapat analisis klasifikasi yang mampu mengidentifikasikan pola kualitas udara secara sistematis. Lalu yang ketiga itu belum tersedia dashboard monitoring yang menyajikan hasil analisis kualitas udara secara visual dan interaktif. Nah, dari identifikasi masalah tersebut, terbitlah rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana menerapkan metode klasifikasi untuk mengamalkan kualitas udara di Tangerang Selatan. Lalu yang kedua itu bagaimana pola kualitas udara di Tangerang Selatan yang dapat diidentifikasikan melalui hasil klasifikasi. Lalu yang terakhir itu bagaimana merancang dashboard monitoring yang mampu menyajikan hasil analisis kualitas udara secara informatif dan interaktif. Untuk rumusan hipotesisnya sendiri, di sini penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa metode klasifikasi mampu mengelompokkan kualitas udara di Tangerang Selatan berdasarkan parameter polutan yang tersedia sehingga dapat mengidentifikasikan pola kualitas udara yang terjadi. Selain itu, hasil klasifikasi yang disajikan melalui dashboard monitoring lingkungan diduga mampu memberikan informasi yang lebih mudah dipahami dan lebih informatif dibandingkan penyajian data dalam bentuk angka atau tabel, sehingga dapat mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan terkait kualitas udara secara lebih efektif. Oke, untuk bab 2 studi pusaka literatur reviewnya di sini saya mengambil dari 5 jurnal. Untuk jurnal pertama ini berjudul Analisis Klasifikasi Kualitas Udara di DKI Jakarta menggunakan algoritma decision entry. Pada penelitian ini tuh membahas kebutuhan untuk mengklasifikasikan kualitas udara di DKI Jakarta berdasarkan parameter ASPU. Lalu jurnal kedua ini berjudul Analisis Klasifikasi Indeks Kualitas Udara Kota di Indonesia menggunakan metode Caniers, Neighbor, dan Naive Bayes. Intinya tuh di sini mengangkat permasalahan utama yaitu tingginya tingkat polusi udara yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sehingga diperlukan pemantauan serta klasifikasi kualitas udara secara akurat. Lalu jurnal yang ketiga ini berjudul Penelitian Kualitas Udara dan Analisis Polusi berbasis algoritma NFBS dan klasterisasi data dengan Cummins. Intinya tuh permasalahan utama pada penelitian ini yaitu tingginya tingkat polusi udara yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sehingga diperlukan upaya pemantauan dan klasifikasi kualitas udara secara akurat sebagai dasar mitigasi risiko dan pengelolaan lingkungan. Untuk jurnal keempat ini berjudul Asesmen Kualitas Lingkungan di PSIK LH Kawasan Puspitek Serpong Tangerang Selatan. Permasalahan intinya itu pada jurnal ini pentingnya penelitian kualitas lingkungan di kawasan Puspitek untuk memastikan bahwa kondisi udara, air, tanah, dan sedimen memenuhi standar yang berlaku demi melindungi kesehatan manusia dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Untuk ke jurnal yang kelima ini berjudul Teknik Machine Learning untuk Analisis Klasifikasi Kualitas Udara, Review. Eh, Permasalahan utama yang diangkat pada jurnal ini yaitu kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas dan kendala metode machine learning dalam analisis kualitas udara, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya yang menjadi krusial karena kualitas udara berdampak langsung pada kesehatan manusia dan lingkungan. Oke, kita lanjut ke bab 3 pembahasan. Pertama di sini kita bahas elisitasi terlebih dahulu.
Nah, pertama ini teknik elisitasi kebutuhan. Di sini teknik elisitasinya ada tiga, itu observasi, studi literatur, dan brainstorming. Lalu kita lanjut ke aktornya. Di sini aktornya ada dua, admin dan user atau masyarakat. Lalu kita masuk ke tahap satu, elisitasi yang fungsional. Di sini untuk sistem user ada lima, dan untuk yang admin ada tujuh yang fungsional, dan yang non fungsional di sini ada tiga. Nah, kita lanjut ke elisitasi tahap 2 yang fungsional. Di sini kita bagi ke dalam kategori mandatory, desirable, dan inessential. Rata-rata sih keseluruhan masuk ke mandatory. Hanya tiga nih yang masuk ke desirable. Kita lanjut ke tahap 3. Di sini kita bagi lagi eh, untuk teknikal, operasional, dan ekonomi. Overall rata-rata tingkatnya itu di high dan medium, tidak ada yang di low dari segi teknikal, operasional, dan ekonomi. Yang non fungsional pun juga sama begitu. Nah, di sini kita masuk ke diagram use case-nya. Nah, di sini user itu hanya dapat melihat dashboard monitoring, lihat grafik kualitas udara, lihat kategori kualitas udara, lihat hasil klasifikasi. Sedangkan admin itu dapat melihat semuanya, termasuk login, kelola data kualitas udara, pre-processing data, jalankan klasifikasi, serta kelola dashboard monitoring, serta yang user lihat juga bisa. Lalu untuk spesifikasi use case-nya, di sini ada 9 spesifikasi. Yang pertama ini use case login, lalu use case kelola data kualitas udara, use case pre-processing data, lalu use case jalankan klasifikasi, use case kelola dashboard monitoring, use case lihat dashboard monitoring, use case lihat grafik kualitas udara, use case lihat kategori kualitas udara, serta yang terakhir itu use case lihat hasil klasifikasinya. Nah, di sini untuk activity diagramnya, alurnya admin melakukan login, yaitu lalu kelola data kualitas udara, upload datasetnya, lalu sistem memvalidasi dataset. Jika tidak, maka tampilkan pesan error. Jika iya, lanjut ke proses data atau melakukan proses klasifikasi data. Lalu setelah itu hasil klasifikasi eh, kirim ke admin untuk dikelola dashboard monitoring, lalu admin mempublish dashboardnya, lalu si sistem juga mempublish dashboardnya secara online, lalu user ini dapat melihat dashboardnya dan keseluruhan data yang udah dipublish oleh admin. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.